Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Oktaviani Mugiri dengan NIM 230291660 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi persamaan hiperbola untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhni, MPD. Nah, sebelum memasuki materi yang utama, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu hiperbola? Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap harganya, yaitu 2A. Adapun persamaan hiperbola terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 dan yang kedua, persamaan hiperbola berpusat di titik H, K. Adapun persamaan hiperbola yang berpusat di titik 0,0 terbagi pula ke dalam dua bagian. Yang pertama, persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 horizontal dan yang kedua, persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 vertikal. Lalu, persamaan hiperbola berpusat di titik H, K juga sama terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, persamaan hiperbola berpusat di titik H, K horizontal dan persamaan hiperbola berpusat di titik H, K vertikal. Nah, yang pertama kita akan membahas persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 secara horizontal. Adapun rumus dari persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 secara horizontal yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 atau b kuadrat x kuadrat min a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Sekarang coba perhatikan gambar yang terdapat di layar. Dengan keterangan dari gambar tersebut, titik potong sumbu y adalah 0,b dan 0, negatif b yang dinamakan puncak-puncak hiperbola, dan titik potong hiperbola dengan sumbu x tidak ada. Lalu sumbu y disebut sumbu nyata dan sumbu x di sini disebut sumbu hayal. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan hiperbola melalui segitiga yang telah terdapat di gambar. Kita akan memisalkan, kita mengambil sembarang titik hiperbola yaitu titik P di mana titik koordinatnya yaitu x, y dan titik F di mana titik koordinatnya negatif c, 0 dan titik G di mana titik koordinatnya c, 0. Maka kita akan memperolehnya melalui teorema Pythagoras. Maka akan menjadi jarak dari titik F ke titik P kuadrat sama dengan x plus c kuadrat ditambah y kuadrat. Maka menjadi jarak dari titik F ke titik P sama dengan akar x plus c kuadrat ditambah y kuadrat. Lalu jarak dari titik P ke titik Y dikuadratkan sama dengan x dikurangi c dikuadratkan ditambah y kuadrat. Maka akan menjadi jarak dari titik P ke titik G sama dengan akar x min c kuadrat ditambah y kuadrat. Sesuai dengan definisi, yaitu jarak dari titik F ke titik P dikurangi jarak dari titik P ke titik G sama dengan 2A. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mensubstitusikan jarak dari titik F ke titik P dikurangi jarak dari titik P ke titik G sama dengan 2A. Maka akan menjadi akar x plus c kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi akar x min c kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2A. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan kedua ruas dengan akar x dikurangi c kuadrat ditambah y kuadrat. Maka akan menjadi akar x plus c kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar x min c kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya, kita akan mengkuadratkan kedua ruas, maka akan memperoleh hasil x plus c kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4a kuadrat ditambah 4a akar x min c kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x min c kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan x plus c kuadrat dan kita akan menjumlahkan kedua ruas dengan negatif 4a kuadrat dikurangi x min c kuadrat dikurangi y kuadrat. Maka akan diperoleh x kuadrat ditambah 2xc ditambah c kuadrat dikurangi 4a kuadrat
buka kurung X kuadrat kurangi 2XC ditambah C kuadrat tutup kurung sama dengan 4A akar buka kurung X min C tutup kurung kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan X kuadrat ditambah 2XC ditambah C kuadrat dikurangi 4A kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah 2XC dikurangi C kuadrat sama dengan 4A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka setelah dioperasikan kita akan memperoleh hasilnya yaitu 4XC dikurangi 4A kuadrat sama dengan 4A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Setelah itu kita akan mengalihkan kedua ruas dengan 1/4. Maka akan diperoleh hasilnya menjadi XC dikurangi A kuadrat sama dengan A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Setelah itu kita akan menguadratkan kedua ruas, maka akan menjadi C kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya kita akan menyederhanakan C kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat buka kurung X min C kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung menjadi C kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat buka kurung X kuadrat dikurangi 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung. Nah, sekarang kita akan mengalihkan A kuadrat ke dalam X kuadrat dikurangi 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat yang terdapat di ruas kanan. Maka akan menjadi C kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan kedua ruas dengan 2A kuadrat CX. Maka akan menjadi C kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Setelah itu kita akan menjumlahkan kedua ruas dengan negatif A kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat dikurangi A pangkat 4. Maka akan diperoleh C kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurangi A pangkat 4. Selanjutnya kita akan memfaktorkan kedua ruas tersebut, maka akan menjadi C kuadrat dikurangi A kuadrat tutup kurung dikali X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat kurangi A kuadrat tutup kurung. Maka akan diperoleh hasil akhirnya yaitu B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Hasilnya menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan hiperbola di titik 0,0 secara horizontal. Nah, materi yang kedua kita akan membahas mengenai persamaan hiperbola berpusat di titik 0,0 secara vertikal. Pada hiperbola berpusat di titik 0,0 secara vertikal, perbedaannya dengan yang secara horizontal adalah letak dari titik fokusnya, yaitu di sumbu Y. Sedangkan secara horizontal titik fokusnya berada di sumbu X, sehingga persamaan hiperbola secara vertikal berpusat di titik 0,0 adalah Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat Y kuadrat dikurangi A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, dari gambar tersebut diperoleh titik potong sumbu Y adalah 0, B dan 0, negatif B yang dinamakan puncak-puncak hiperbola. Dan titik
potong hiperbola dengan sumbu X di sini tidak ada. Lalu sumbu Y disebut dengan sumbu nyata dan sumbu X disebut dengan sumbu hayal. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam contoh soal. Di sini soalnya, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokusnya plus minus 4,0 dan titik puncaknya plus minus 2,0. Nah, penyelesaiannya berdasarkan titik fokusnya dan titik puncaknya diketahui hiperbola tersebut berada di sumbu X, sehingga persamaan yang dibentuk yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari titik fokus yang diketahui yaitu plus minus 4,0, maka diperoleh nilai C sama dengan 4. Lalu dari titik puncak yang diketahui yaitu plus minus 2,0, maka diperoleh nilai A sama dengan 2. Sekarang kita akan mensubstitusikan nilai C sama dengan 4 dan nilai A sama dengan 2 untuk mencari nilai B kuadrat ke persamaan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Maka akan menjadi 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan B kuadrat. Menjadi 16 dikurangi 4 sama dengan B kuadrat. Maka nilai dari B kuadrat itu adalah 12. Sehingga diperoleh persamaan hiperbolanya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, menjadi X kuadrat per 2 kuadrat dikurangi Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Menjadi hasil akhirnya yaitu X kuadrat per 4 dikurangi Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Setelah itu kita kalikan, maka akan menjadi 12x kuadrat dikurangi 4y kuadrat sama dengan 48, atau 12x kuadrat dikurangi 4y kuadrat dikurangi 48 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan hiperbolanya adalah 12x kuadrat dikurangi 4y kuadrat sama dengan 48, atau 12x kuadrat dikurangi 4y kuadrat dikurangi 48 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi persamaan hiperbola berpusat di titik H, K secara horizontal. Berikut merupakan gambar dari persamaan hiperbola yang berpusat di titik H, K secara horizontal. Adapun rumus dari persamaan hiperbola yang berpusat di titik H, K secara horizontal yaitu X dikurangi H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik pusatnya yaitu di titik P di mana koordinatnya H, K. Lalu titik fokusnya di F1 buka kurung H, C ditambah K tutup kurung, dan F2 buka kurung H, negatif C ditambah K tutup kurung. Lalu titik puncaknya di A1 di mana titik koordinatnya H ditambah A, K, dan A2 di mana titik koordinatnya H kurangi A, K. Lalu nilai eksentrisitasnya yaitu eksentrisitas sama dengan C per B dengan eksentrisitas lebih dari 1. Lalu persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C ditambah K. Lalu sumbu simetrinya yaitu sumbu utama X sama dengan H buka kurung sumbu X aksel tutup kurung, lalu sumbu sekawan Y sama dengan K buka kurung sumbu Y aksel tutup kurung. Lalu sumbu nyatanya yaitu 2A dan sumbu imajinernya yaitu 2B dan latus rektumnya yaitu 2A kuadrat per B. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai materi persamaan hiperbola berpusat di titik H, K secara vertikal. Nah, di sini sudah terdapat gambar persamaan hiperbola yang berpusat di titik H, K secara vertikal. Adapun rumus dari persamaan hiperbola berpusat di titik H, K secara vertikal yaitu negatif X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik pusatnya yaitu di titik P di mana titik koordinatnya yaitu H, K. Lalu titik fokusnya yaitu di F1 di mana titik koordinatnya di H, C ditambah K, dan F2 di mana titik koordinatnya di H, negatif C ditambah K. Lalu titik puncaknya di
A1 di mana titik koordinatnya yaitu titik H tambah A, K dan A2 di mana titik koordinatnya yaitu H kurangi A, K. Lalu nilai eksentrisitasnya di mana eksentrisitas sama dengan C per B dengan eksentrisitas lebih dari 1. Lalu persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C ditambah K. Dan sumbu simetriknya yaitu sumbu utama X sama dengan H buka kurung sumbu X aksen tutup kurung dan sumbu sekawan Y sama dengan K buka kurung sumbu Y aksen tutup kurung. Lalu sumbu nyatanya di 2A dan sumbu imajinernya di 2B dan latus rektumnya di 2A kuadrat per B. Oke teman-teman, sekian materi hiperbola yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.